Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dan Bung Imam pada kesempatan podcast kali ini. Kita ingin berbincang agak reflektif tentang perjalanan hidup. Karena kadang-kadang kita mungkin dalam malam-malam kita atau kesempatan dalam perenungan personal, mungkin kita merenungkan tentang hidup. Bung Imam, apa sebetulnya arti hidup yang perlu kita mungkin kalau dalam istilah saya itu dikontemplasikan kembali tentang makna hidup yang sejati itu. Ya, kalau kita merujuk kepada diksi religiositas, bahwa hidup ini adalah atau dunia ini adalah tempat permainan ya, kenda gurau dan permainan, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita lahir, maka permainan itu dimulai. Tetapi jangan salah paham, yang disebut permainan di situ nanti kalau di Liga Inggris, nanti akan ada pemain terbaik, akan ada pencetak gol terbaik, akan ada pelatih terbaik, kan gitu ya. Kemudian ada yang assist terbaik gitu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia memang permainan, tetapi orang yang punya cara bermain yang baik, nah, itu yang akan mendapatkan begitu banyak bonus nanti. Pertanyaannya, bagaimana cara bermain dengan baik? Itulah akhlak. Nah, orang yang punya ilmu tapi cenderung untuk tinggi hati, mudah tersinggung dan sebagainya, berarti belum bisa bermain dengan baik. Satu-satunya pakaian yang memungkinkan kita bergerak dengan baik dan berjalan dengan baik itu akhlak. Maka sebenarnya hidup itu adalah tentang sejauh mana kita mampu membentuk akhlak yang positif, akhlak yang mulia, gitu ya. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Simpel saja. Kita kalau ketemu orang cenderung mau senyum atau cemberut. Nah, itu. Kalau kita cemberut ketemu orang, itu berarti kita ingin orang tahu bahwa kita sedang ada masalah. Padahal ketika kita lahir di dunia ini, kata Tuhan, jadilah kamu orang yang membawa maslahat, membawa kebaikan. Jadi kalau ketemu orang tersenyum. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sedang tidak baik-baik saja? Ya kan, kondisi hati. Jangan keluar rumah, kata Gus Baha. Diam aja dulu di rumah, lakukan reflektif, lakukan perenungan. Kalau sudah selesai, barulah kemudian kita keluar. Karena sunnahnya bertemu orang lain tuh tersenyum. Nah itu. Dalam konteks politik di Indonesia misalnya, dengan tempo kita 80 tahun merdeka, politik masih saling jegal, saling serang, itu menunjukkan betapa kita masih jauh dari cara bermain politik yang baik. Kira-kira gitu. Ya, ketika hidup ini kita tarik ke ruang-ruang interaksi sosial segala macam, itu kan memang yang tadi Bung sampaikan, ada waktu atau momen tertentu kita merasa tidak nyaman atau apa. Sebetulnya bagaimana mengatasi problem-problem seperti itu? Karena kan hati ini tidak selalu happy dalam hal ini ketika kita mungkin bersinggungan sama dengan orang, bersinggungan dengan person-person di sekitar kita, kan selalu ada prasangka yang itu prasangka ini kan entah saya tidak bisa memaknainya seperti apa, tapi bagaimana kemudian mengelola prasangka ini agar memang menjadi sesuatu yang produktif dan positif gitu. Ya. Ada satu simbol yang Tuhan gunakan dalam Quran itu berupa pohon. Nah, bahwa pohon yang baik itu cirinya akarnya menghujam ke bumi, kemudian jembatannya atau cabangnya mendulang ke langit, dan dia memberikan buah dengan izin Allah. Saya suka memperhatikan pohon itu. Ternyata yang membuat pohon itu besar adalah konsistensinya. Akar tetap pada fungsi akarnya, kemudian daun tetap pada fungsi daunnya. Dan kalau kita perhatikan, orang sering melihat akar itu hebat karena tidak terlihat dan dia bekerja keras di dalam tanah. Sementara daun itu tidak kalah hebat menurut saya. Sekarang manusia atau makhluk apapun, mana yang sanggup berdiri tegak di tengah terik mentari pukul 12 siang berkeliaran atau menantang matahari? Saya kira tidak ada. Ayam pun mencari tempat teduh, ya kan?
kambing, sapi juga sama. Apalagi manusia, dia nyalakan AC kan gitu. Iya, iya, iya. Tetapi dedaunan, Iya. itulah yang paling berani menantang dalam konteks menantang dan bertahan dalam konteks sebuah pergerakan atau perjuangan. Dialah yang mengorbankan dirinya selama 12 jam untuk dipanggang oleh matahari itu demi sebuah hasil yang disebut dengan fotosintesis itu. Iya. Sehingga apa yang dibawa atau ditransfer oleh akar itu bisa diolah secara maksimal. Ada hasil, ada dampak. Nah, ketika manusia itu hidup dan mudah untuk kemudian goyah, itu berarti persoalannya pada akar. Akar itu berarti hati kita. Oh, akar hati ya. Wawasan orang bisa bertambah kapan saja, apalagi di era seperti sekarang. Ya, ada AI, kita bisa minta dia melakukan riset, tambah banyak wawasan kita. Tetapi kondisi hati itu tidak bisa diisi oleh wawasan. Dia butuh aliran-aliran spiritual. Aliran spiritual. Aliran spiritual. Itulah kenapa Tuhan mengatakan kalau kamu ingat saya, kamu akan tenang. Nah gitu. Kenapa? Karena semua mekanisme alam ini tidak akan pernah sesuai dengan harapan manusia. Tetapi ketidaksesuaian itu tidak berarti dia dalam kondisi terpuruk sebenarnya. Hanya karena dia lupa bahwa Allah punya maksud tertentu, dia menjadi gelisah. Nah, itu persoalan-persoalan akar. Dan itu harus kita kendalikan. Kalau di dalam konteks stoicisme, filosof stoik, ya kan? Stoik. Itu adalah Stoik atau tois? stoikisme. Nah, itu yang mana yang benar lah itu ya. Teman-teman bisa cek di Google. Intinya itu para filosof Yunani dulu, nah, yang ditulis oleh Henry Manangkirim ya, dalam buku Filosofi Teras. Kalau dalam konteks itu, kita harus menyatu dengan alam, kata dia. Nah, tetapi yang sebenarnya terjadi, kita harus belajar dari alam. Belajar dari. Ya, kita tidak perlu menyatu dengan alam, tapi belajar dari alam. Nah, kondisi internal itu bisa diatasi kalau stoikisme itu mengatakan dengan berpikir positif, dan seterusnya. Walaupun muncul lagi teori tidak cukup berpikir positif, gitu kan macam-macam. Tapi itulah manusia, tidak pernah satu pandangan. Nah, kedua yang dihadapi oleh manusia itu aspek eksternal. Contoh, ada sebuah pohon tumbuh besar, kemudian angin datang dengan sangat kencang dan dia roboh. Nah, apa yang menyebabkan dia roboh? Mungkin akarnya sudah lelah, batangnya sudah rapuh, kemudian datang angin, dia rebah. Kalau sebuah pohon akarnya kuat dan seperti yang diilustrasikan oleh Tuhan dalam surat Ibrahim itu, akarnya kuat kemudian cabangnya menjulang ke langit, datang angin sekalipun itu tidak akan menggoyahkan. Nah, dalam konsep hidup manusia, dimensi waktu seharusnya semakin tahun kita semakin kokoh, semakin mantap. Bukan berarti masalah semakin kecil, tetapi masalah akan datang semakin besar, hanya saja dia tidak menggoyahkan, dia tidak merebahkan, apalagi meniadakan. Nah itu. Ya, menarik ini, Bung. Saya selalu tertarik kalau membahas tentang apa namanya ini, prasangka tadi. Karena jujur ini sesuatu yang sangat menantang ya, artinya sesuatu yang memang dalam diri kita itu ya seperti apa, terbolak-balik ya. Ya, Kalau kata Tuhan itu kalau doa itu kan doanya tuh janganlah janganlah engkau bolak-balikan ya itu ya. Apa itu Al-Maral, apa doanya itu? yang mengkolibal gulub. Ya, itu ada doanya seperti dalam agama itu ya. Nah, saya ingin coba mendalami tadi tentang konteks prasangka tadi. Cara mengendalikannya tadi. Nah, tadi kan harus akarnya tadi kan hati ya. Ya, Bagaimana mengatasi ketika kemudian tadi apa namanya, kita betul-betul berada dalam posisi prasangka itu menyelimuti hidup kita itu, sehingga kemudian katakanlah ya segala sesuatu itu ya dipandang negatif. Katakanlah misalnya ketika mengalami masalah-masalah keseharian lah, mungkin masalah ya teknis lah ya, kehidupan manusia gitu ya, kesehatan hari-hari lah ya, hari-hari finansial, kemudian hubungan atau kemudian yang lain tentang
yang apa namanya, ya semualah tentang kehidupan yang memang tidak lepas dari kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sedemikian rumit itu dengan akar yang memang apa namanya menerima dengan ya seperti apa itu Bung? Ya, Menggambarkannya itu hati. kalau prasangka itu bukan lagi pada konteks ilustrasi pohon. Karena pohon itu berbicara tentang ketangguhan mental. Pohon itu adalah kalau dalam bahasa psikologi itu arsitektur mental yang tangguh. Itu seperti pohon. Kalau menghadapi prasangka, kita belajar pada fenomena di atas kita. Ada awan, matahari, angin. Hai. Ketika kita melihat matahari, tugasnya matahari bersinar. Ya. Bersinar ke bumi salah satunya. Ketika ada awan, tugas awan kan membawa air. Ya. Tapi awan ini yang paling dependen karena dia harus dikumpulkan oleh angin. Nah, ketika Tuhan menghendaki bumi ini terkena hujan atau dialiri hujan, otomatis cahaya matahari terhalang. Apakah kemudian matahari berteriak kepada awan, awan, minggir dong. Saya tugasnya menyinari. Tidak demikian. Tugas matahari tetap bersinar. Tetapi awan juga tidak bisa kemudian mengatakan dengan pongah, matahari, saya halangi dulu ya. Tidak bisa seperti itu. Tetapi yang jelas kombinasi matahari, awan, dan angin yang diantaranya menghasilkan hujan adalah bentuk keseimbangan. Artinya apa? Perilaku-perilaku orang yang mendatangkan prasangka dalam hati kita, pandanglah sebagaimana fenomena matahari, awan, dan angin. Angin tidak bisa menyalakan matahari, matahari tidak bisa menyudutkan awan, awan pun tidak boleh pongah kepada siapapun. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau cara berpikir kita persis seperti alam ini bekerja, kita nggak akan punya prasangka. Karena apa? Karena tugas awan memang digiring oleh angin, dan tugas angin menggiring awan. Dan kalau terjadi satu hujan di satu tempat, itu hanya satu bagian tempat saja. Di tempat lain belum tentu hujan. Cahaya matahari masih luas, dan seterusnya. Nah, itulah keluasan kita melihat fenomena alam untuk di-download, ya, ditarik diekstrak sebagai sebuah cara untuk menata pikiran kita. Dengan cara seperti itu kita tidak akan berprasangka. Sebab kalau seseorang punya mentalitas lebah, dia pasti akan mendatangi bunga. Dan kalau selesai mendatangi bunga, dia akan menebar keharuman, bahkan dia menebar obat. Nah, kepada orang yang sudah seperti lebah itu, kita tidak usah berprasangka macam-macam. Memang dia begitu karakternya. Begitu juga kepada orang yang bermental seperti lalat. Dia pasti akan mencari tempat yang kotor dan dia menyebarkan kuman kemana-mana. Tapi jangan dianggap bahwa lalat itu jelek. Lalat itu memang punya tugas seperti itu. Tetapi kalau ada manusia bermental seperti itu, itulah masalahnya. Oleh karena itu, salah satu ungkapan dari Ustadz Hasim HS dulu adalah pahami orang lain, jangan minta dipahami. Dalam pengertian yang lain adalah, kalau sebuah mobil itu memang diciptakan untuk di kota, jangan pernah dibawa ke gunung. Karena dia pasti akan menyusahkan kita. Tapi kalau ada mobil yang memang disiapkan di gunung, jangan juga dibawa berenang ke pantai. Karena dia tidak disiapkan untuk bisa berenang, kan gitu-gitu. Nah, manusia itu begitu. Jadi semakin kita bisa memahami orang lain, karakternya, wataknya, kemudian stylenya, dan kalau kita paham, saya kira kita tidak akan berprasangka. Karena kita sudah tahu, memang di situ dia punya tabiat dan seterusnya. Oh, dalam ini. Jadi ini ada mekanisme hidup, mekanisme Tuhan yang memang bisa dipelajari, yang kemudian bisa di-download tadi ya. Ya. Terakhir, Bung, masih terkait dengan makna hidup ini. Di usia-usia, katakanlah, kalau kata Nabi itu kan usia 40 tahun itu adalah usia yang menentukan garis perjalanan selanjutnya. Ketika usia 40 tahun, seseorang sudah tidak merubah habitnya, maka ya seperti itulah selanjutnya. Nah, bagaimana kita merespon atau bagaimana memahami hadis Nabi ini? Kalau saya penasaran juga, hadis Nabi ini seperti apa sih sebetulnya? Ya. Jadi 40 tahun itu memang satu fase yang sangat luar biasa. Artinya Allah sudah memberikan kita kesempatan hidup sepanjang itu. Kalau dalam konteks sepanjang itu kita masih tidak mengenal Allah, itu yang berbahaya. Itu yang sangat intinya pengenal Tuhan itu ya.
mengenal Allah itu ya. Ya, mengenal Allah itu artinya begini, kita sadar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini seutuhnya dan sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Kalau menteri di reshuffle mau ditanya kenapa, apa pandangannya? Wah, itu hak prerogatif presiden gitu kan. Tapi kenapa kalau ada manusia mendapat misalnya rezekinya sedikit, kenapa dia ada mengatakan itu prerogatif Tuhan misalnya gitu ya. Tapi dia mengeluh dan macam-macam. Akhirnya kalau yang di Senayan berusaha untuk meningkatkan gajinya pada saat rakyat kesulitan dan seterusnya. Itu contoh secara umum, secara global yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks pribadi, 40 tahun itu menjadi penentu apakah kita telah memahami hidup atau belum. Nah, kenapa dasarnya 40 tahun? Karena banyak manusia yang diangkat nabi, menjadi nabi dan rasul pada usia tersebut. Nah, idealnya pada usia 40 tahun itu adalah kita sudah berorientasi pada nilai. Pada nilai. Orientasi pada nilai. Ya, misalnya, pada usia 40 tahun, seorang Rasulullah itu sudah meninggalkan segala urusan dunia. Ya, dan dia fokus untuk memperjuangkan Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita 40 tahun di dunia, persoalan misalnya ekonomi belum selesai, mau ekonominya selesai mau tidak, kita sudah harus berorientasi nilai. Artinya apa? Kita tidak boleh lagi berpikir kekanak-kanakan. Oh, kalau rezekinya kurang kita harus ngambil punya orang misalnya. Itu kan kekanak-kanakan. Ya, kalau tidak mau disebut sebagai bentuk penyimpangan gitu ya. Atau, oh kalau saya mau kaya saya harus bekerja begini-begini. Padahal tidak. Konsep kekayaan tidak seperti yang dijelaskan oleh banyak orang di dalam berbagai macam teori dan seterusnya. Kekayaan itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun orang yang mau punya kekayaan oleh Tuhan dikasih. Gitu. Tetapi hidup yang dituntut oleh Tuhan adalah kebermaknaan. Itulah kenapa, kebermaknaan. Inilah kenapa Agus Salim, meskipun dengan sepatu yang ada robeknya, tas juga ada robeknya, diutus oleh Indonesia pergi ke Mesir, itu tidak ada masalah. Dia tetap percaya diri. Kenapa? Ada misi, ada nilai, ada perjuangan yang dibawa. Sekarang orang yang menjadi pejabat itu harus punya mobil, harus semua serba mewah, jam tangannya dapat harga mobil juga gitu kan. Itu kenapa? Karena memang gagasannya tidak ada. Sehingga yang dia tampilkan adalah kefalsuan gitu. Coba, jam tangan harga 2 miliar, bagi bangsa ini manfaatnya apa? Gitu. Nggak usahlah tanya bagi bangsa, bagi dia itu apalah manfaatnya kan gitu. Iya kan? Nah, itu adalah cara berpikir yang berorientasi nilai. Nah, kalau seseorang sampai pada usia 40, kemudian dia berorientasi pada nilai, dia akan menjadi imperator. Nah, seperti Agus Salim. Agus Salim tuh walaupun hidupnya waktu itu sulit secara ekonomi, tapi hari ini Agus Salim hidup terus dalam hati masyarakat. Begitu juga Buya Hamka. Bagaimana Buya Hamka orang yang punya pengaruh besar, pernah dipenjara Bung Karno, tapi mau mensolatkan jenazahnya Bung Karno gitu kan. Dan dia hidup sederhana. Apalagi Muhammad Nasir. Nah, sebagian dari jasnya ada yang kambalan gitu kan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa secara usia umur 40 tahun itu seharusnya kita sudah melihat hakikat. Tidak lagi melihat artificial. Tapi kita lihat hari ini dunia semakin tua, semakin artifisial yang mengemuka. Jadi 40 tahun berarti adalah bagaimana hidup dengan nilai, dengan pemahaman terhadap hakikat segala hal. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa. Baik pemirsa semua, demikian obrolan kami. Nantikan obrolan kami berikutnya pada topik-topik yang berbeda. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.